Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah kesempatan sore hari ini kita dipermudah kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dengan membahas dua pembahasan. Yang pertama Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi, di mana kita akan kembali mengkaji tentang keutamaan zikir. Baik, kita lihat yang pertama. Saat ini kita akan kaji setelah sebelumnya bacaan ketika ruku dan sujud yang kita bahas, dan itu adalah bagian dari zikir. Pada pembahasan sebelumnya bacaan ketika ruku dan sujud sekaligus itu ada dua bacaan. Yang pertama Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian yang kedua Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Itu yang kita kaji sebelumnya pada hadis 1425 dan 1426. Pada hadis 1425 sebenarnya dalam terjemahan kemarin yang ada di buletin ada kekurangan terjemahan, yaitu pada hadis 1425 harusnya tertulis bacaan ini dibaca saat ruku dan sujud. Di tulisan Arabnya ada, namun terjemahannya kami lupa untuk menerjemahkan bagian membaca saat ruku dan sujud. Nanti bisa lihat edisi sebelumnya, dan nanti tinggal ditambahkan kalimat membaca saat ruku dan sujud. Itu hilang dari terjemahan kami. Kemudian dari 1426 sudah ada tertera tertulis 1426 tadi dibaca saat ruku dan sujud. Nah, sekarang kita lihat anjuran untuk berdoa saat kita sujud. Anjuran untuk berdoa saat kita sujud. Kita lihat hadisnya, hadis 1427 dan 1428 dari kitab Riyadhus Shalihin. Monggo dibaca. Hadis 1427. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amar ruku'u fa'azimu fihi rabba azza wa jalla wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun aw yustajaba lakum, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Baik, itu hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW itu katakan, adapun ruku fa'azimu fihi rabb, ketika ruku maka agungkanlah Allah. Lalu ketika sujud fastaidu fit doa, ketika sujud sungguh-sungguhlah dalam memanjatkan doa, karena itu niscaya akan dikabulkan. Lalu kita lihat hadis nomor 1428. Hadis 1428. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan seorang hamba paling dekat Robnya dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Taib. Di hadis yang kedua ini, hadis 1428 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kedua hadis ini intinya menjelaskan ya nantinya tentang mustajabnya doa ketika sujud. Karena di situ diperintahkan untuk berdoa dan dikatakan itulah tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sholat ini juga adalah tempat kita itu beribadah. Maka saat beribadah, saat melakukan ketaatan, maka semakin dekat dengan Allah, doanya juga akan lebih mudah untuk diijabahi atau dikabulkan. Sekarang kita lihat penjelasannya atau fawaidnya. Penjelasan yang pertama, hadis ini menunjukkan dorongan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Karena ketika sujud adalah tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Nah, lihat hadis ini menunjukkan dorongan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Karena ketika sujud adalah tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Ini poin yang paling kita mudah tangkap dari dua hadis tadi. Dianjurkan berdoa juga ketika sujud. Kalau kita katakan berdoa ketika sujud berarti di luar bacaan yang kita baca kemarin. Kemarin kan ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subuhun quddus rabbul malaikati warruh, atau subhana rabbiyal a'la. Maka di luar bacaan ini terus kita tambahkan dengan doa. Di luar bacaan ini tadi kita tambahkan dengan doa. Terus yang kedua. Yang kedua, boleh meminta hajat apapun ketika sujud. Dan saat sujud adalah tempat terkabulnya doa. Dari hadis tadi juga karena dikatakan ya, adapun ketika sujud wa ammas sujud fastahidu fit du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa saat itu. Maka di sini menunjukkan kalau kita itu sujud, kita boleh minta hajat apapun. Untuk urusan apapun. Untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Namun sekali lagi yang ditekankan di sini, bagi yang bisa baca tulisan Arab, maka dia saat berdoa, karena ini dalam sholat, dalam sujud, maka dia menggunakan bahasa Arab. Dia bisa baca dengan doa-doa yang ini ada dalam Al-Quran, nanti akan kita lihat bahasannya. Ada doa-doa yang ada dalam hadis, nah itu yang dibaca saat sujud. Adapun kalau dia bisa baca yang Arab ini, kemudian dia baca terjemahannya, hal ini dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, diantaranya oleh Imam Asy-Syarbini. Beliau katakan kalau dia bisa baca tulisan Arab namun dia baca terjemahannya, sholatnya batal. Dan ini dikatakan oleh ulama Syafi'iyah. Dan ini yang lebih aman dalam masalah ini. Kita hindari bahasa dengan selain bahasa Arab, bacaan dengan selain bahasa Arab itu dalam sholat. Kalau itu dibaca dalam batin, ingat baca dalam batin itu tidak teranggap. Karena kalau kita sebut baca, minimal lisannya itu gerak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau katakan kalau disebut baca, minimal lisannya itu gerak, nggak mingkem saja mulutnya. Namun ada lisan yang gerak, tidak hanya dengan apa yang dalam batin. Jadi kalau ada yang sering bertanya kepada kami, gimana Ustaz kalau saya ketika sujud itu baca doa dalam hati? Itu bukan baca. Ya, itu sama seperti kita membayangkan atau berpikir seperti itu. Enggak termasuk dalam masalah ini. Ya, maka kalau membahas hukum dia tidak kena hukumnya. Namun kalau kita bahas membaca, ya Allah berikanlah saya kemudahan dalam ujian gitu. Misalnya dia baca ketika sujudnya dia ucapkan semacam itu. Saran saya baiknya dihindari saya untuk ini, karena kesempatannya bukan hanya dia berdoa itu saat sujud saja. Di luar sholat dia bisa berdoa. Antara azan dan iqamah dia bisa berdoa.
Ba'da sholat yang kemarin juga kita telah bahas beberapa pertemuan yang lalu juga bisa juga berdoa. Ada waktu-waktu yang lainnya bukan hanya di dalam sholat. Maka khususkan untuk dalam sholat saja dengan doa yang maksur dari Al-Quran, dari hadis, atau dengan bahasa Arab yang dirangkai sendiri. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, boleh meminta berulang-ulang dalam doa agar mudah terkabul. Nah, tadi kan dikatakan wa ammas sujud fastahidu fid doa. Adapun ketika sujud, sungguh-sungguhlah berdoa ketika itu. Berarti kalau dikatakan sungguh-sungguh, boleh doanya itu dibaca berulang kali. Kita baca misalnya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ulang lagi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini doa untuk meminta kemudahan pada Allah. Baik, yang keempat. Yang keempat, maksud dari zikir saat ruku adalah untuk mengagungkan Allah, yaitu menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Maksud dari zikir saat ruku adalah untuk mengagungkan Allah. Maka tadi Nabi SAW katakan fa'azzimu fihi rabb. Maka agungkanlah Allah ketika itu. Maka maksud zikir ketika itu adalah untuk mengagungkan Allah. Maka saat kita itu sujud dengan ruku nanti berbeda bacaannya. Kalau kita pakai subhanallah, maka kalau ketika ruku subhana rabbiyal azim. Ya, maksudnya Allah yang maha agung. Karena situ kita diperintahkan untuk mengagungkan. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Allah yang maha tinggi. Ya, kita agungkan Allah ketika itu. Kita tinggikan Allah saat itu. Kemarin sudah kami jelaskan ada sebab kenapa ketika sujud itu pakai subhana rabbiyal a'la, ya. Berbeda dengan ketika rukuk itu pakai subhana rabbiyal azim, dikarenakan saat kita itu sujud, kita itu makin dekat dengan Allah. Maka diperintahkan untuk tinggikan Allah saat itu. Di antara maksud para ulama seperti tadi. Terus yang kelima. Yang kelima, membaca subhanallah saat ruku dan sujud dihukumi sunnah, bukan wajib. Inilah yang jadi pendapat jumhur mazhab Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i. Alasannya karena dalam hadis musyi' salatuhu, orang yang jelek salatnya, tidak diperintahkan baginya membaca bacaan tersebut. Seandainya wajib, tentu akan diperintahkan. Nah, lihat di sini, ini pembagian ada rukun salat, ada sunnah salat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana diutarakan di sini, ini saya nukil nomor 5 ini pernyataan dari Imam Nawawi. Ketika menjelaskan hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi itu menyatakan seperti itu. Adapun bacaan subhanallah saat ruku itu tidak sampai derajat wajib, masuk dalam perkara sunnah. Maka ingat dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bicara mazhab Syafi'i tentang hal-hal yang dilakukan dalam sholat, nanti mazhab Syafi'i itu bagi menjadi ada rukun sholat. Ada yang katakan 13, ada yang katakan 17. Ya, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Nanti rinciannya masing-masing ada. Kemudian ada yang masuk sunnah sholat. Mazhab Syafi'i tidak kenal wajib sholat, namun sunnah sholat. Jadi rukun sholat, kemudian sunnah sholat. Sunnah sholat dibagi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Ya, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad itu diantara contohnya tahiyat awal. Apa konsekuensi dari sunnah ab'ad? Kalau ditinggalkan mesti ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ditinggalkan sunnah ab'ad, nantinya ditutup dengan sujud sahwi. Contohnya kita tahiyat awal sudah terlanjur berdiri ke rakaat ketiga, maka sholatnya dilanjutkan terus. Tidak kembali ke tahiyat awal tadi, karena kita sudah masuk rukun berdiri. Maka sholatnya dilanjutkan sampai tahiyat akhir sebelum salam sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Ada sunnah satunya lagi namanya sunnah hay'ah. Contohnya disebutkan Imam Nawawi di sini, yaitu membaca bacaan ketika ruku atau bacaan ketika sujud. Hukumnya itu sunnah. Masuk dalam istilah sunnah hay'ah. Konsekuensinya apa? Kalau ditinggalkan tidak mesti balik dan tidak mesti ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ditinggalkan tidak mesti balik kejar sunnah hay'ah tadi tidak. Dan tidak juga ditutup dengan sujud sahwi. Kenapa ini kok dimasukkan oleh mazhab Syafi'i? Bahkan ini pendapat dari jumhur.
Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Ahmad yang masukkan ini dalam wajib sholat. Apa sebabnya? Dikarenakan hadis yang membicarakan tentang musik sholat tuh, orang yang jelek sholatnya. Nabi SAW suruh dia ulang sholatnya berulang kali. Nah, lalu Nabi SAW ajarkan pada dia, ini loh, kamu kalau mau sholat seperti ini. Di antara gerakan-gerakan sholat yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidak disebutkan di situ tentang bacaan ruku atau bacaan sujud. Cuma dikatakan setelah itu kamu ruku dengan tumaknina, lalu bangkit dari ruku dengan tumaknina, itidal dengan tumaknina, lalu sujud dengan tumaknina. Cuma dikatakan tumaknina saja. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tidak disebutkan bacaan ini, menunjukkan tidak wajibnya. Ya, konsekuensi dari mazhab Syafi'i seperti itu. Kesimpulan dari hadis tadi, karena hadis musik sholatu itu membicarakan tentang rukun-rukun sholat. Bisa dilihat dalam kitab Umdatul Ahkam tentang hadis ini. Itu membicarakan tentang rukun-rukun sholat. Jadi hadisnya muttafaq alaih, yaitu disepakati oleh Bukhari dan Muslim karena disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya. Terus yang keenam. Yang keenam, ketika sujud diperintahkan menggabungkan bacaan subhanallah, tasbih dan doa. Nah, ketika sujud kita ucapkan subhana rabbil a'la plus mau berdoa lagi setelah itu silahkan. Jadi ada penggabungan di sini. Jadi bukan hanya baca tasbih subhana rabbil a'la saja, boleh tambah doa lagi ketika itu. Terus yang ketujuh. Ketaatan semakin membuat seorang hamba dekat dengan Allah. Ya, namanya ketaatan amalan kebajikan. Kalau kita itu gemar menjaga amalan kebajikan, maka akan semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin dekat dengan Allah, konsekuensinya doa makin mudah terkabul. Makin dekat dengan Allah, maka doa itu makin mudah terkabul. Maka disebut tadi, untuk sujud itu tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud doa. Tempat yang seorang hamba itu paling dekat dengan Allah yaitu ketika dia sujud. Maka diperintahkan perbanyaklah doa ketika itu. Karena saat itu ketaatan bertambah. Ya, ketaatan itu bertambah. Ketaatan bertambah berarti makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah berarti makin mudah doa-doa itu terkabul. Yaitu doa saat kita itu sujud tadi. Terus yang ke-8. Yang ke-8, semakin seorang hamba bertambah ketaatan, maka semakin doanya mudah terkabul. Makin taat, maka doanya itu makin terkabul. Sebagaimana juga Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadis wali. Ya, yaitu man adali waliyan faqad azamtuhu bil harb. Siapa yang menyerang atau musuhi waliku, maka aku iklankan, aku umumkan perang bagi dirinya. Nah, kemudian dilanjutkan, di situ disebutkan tentang keutamaan orang yang melakukan amalan wajib. Kemudian disebutkan keutamaan juga orang yang melakukan amalan sunnah. Nah, baru di akhir hadis disebutkan jika dia itu nantinya itu berjalan, Allah akan beri taufik kepada kakinya untuk berjalan. Ketika dia itu menggerakkan tangannya, Allah akan beri taufik pada tangannya juga untuk menggerakkan tangannya. Begitu telinganya juga akan diberi taufik, penglihatannya akan diberi taufik. Kemudian disebutkan wa idza sa'alani fa'utiyannah. Jika dia meminta kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, maka aku akan memberikan dia. Padahal di awal tadi disebutkan amalan wajib dan amalan sunnah. Disebutkan amalan wajib dan amalan sunnah. Berarti makin seseorang itu gemar melakukan ketaatan, makin gemar melakukan amalan sunnah, berarti doanya makin mudah terkabul. Karena di hadis ini disebutkan jika dia meminta kepadaku, maka aku akan berikan dia. Aku akan berikan apa yang dia minta. Jika dia berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan apa yang dia itu minta. Nah, ini maksud hadis ini juga dikuatkan dalam hadis wali tadi, ada di hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, itu bisa dilihat tentang hadis wali tersebut. Kemudian terakhir nomor 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat mengajarkan umatnya kebaikan. Rasulullah SAW semangat mengajarkan umatnya kebaikan. Ya, karena di sini diajarkan ada tempat yang bagus untuk kita berdoa, yaitu ketika kita sujud. Rasulullah SAW ajarkan kita ini, memberitahukan hal ini. Berarti Rasulullah SAW menginginkan pada umatnya untuk melakukan kebaikan. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa masalah terkait dengan hadis tadi, doa ketika sujud.
Ada 3 masalah yang sering kami sebut: memperlama sujud terakhir untuk berdoa, berdoa ketika ruku dan sujud dengan doa dari Al-Quran, dan telat dari imam ketika berdoa saat sujud. Coba dibaca masalah pertama. Memperlama sujud terakhir untuk berdoa. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, aku tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat. Akan tetapi memang sebagian imam melakukan seperti ini sebagai isyarat pada makmum bahwa ketika itu adalah rakaat terakhir atau ketika itu adalah amalan terakhir dalam sholat. Karenanya mereka pun memperpanjang sujud ketika itu. Dari sinilah mereka maksudkan agar para jamaah tahu bahwa setelah itu adalah duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Namun alasan semacam ini tidaklah menjadi sebab dianjurkan memperpanjang sujud terakhir ketika itu. Nah, di antara sebagian ulama itu menganjurkan sujud paling terakhir itu baiknya dibuat lebih lama. Di antara alasannya itu tempat berdoa, jadi memperlama doa ketika itu. Dan mereka menganggap bahwasanya doa ini letaknya nanti sujud terakhir saja. Kemudian alasan yang lainnya lagi untuk sebagai tanda bahwa ini rakaat paling terakhir. Oh, berarti setelah imamnya ini lama sekali kok nggak bangkit-bangkit. Oh, berarti setelah ini mau salam. Ini rakaat terakhir, berarti setelah ini tahiyat akhir terus salam. Maka dibuat sujud terakhir itu yang paling lama. Nah, Syekh Abdullah Al-Jibrin tadi rahimahullah itu mengatakan penganjuran seperti ini tidaklah tepat. Kalau kita lihat dari gerakan-gerakan sholat Nabi SAW, dari rakaat pertama dibuat lebih panjang, rakaat kedua makin turun, rakaat ketiga makin turun, rakaat keempat makin turun lagi. Sama untuk perihal rukuknya, sujudnya seperti itu. Jadi harusnya yang paling lama itu yang pertama. Nah, kalau kita itu memperlama yang terakhir dan termasuk juga sujud terakhir, berarti menyelisih apa yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi penetapan bahwasanya doa cuma dikhususkan ketika sujud terakhir saja tidak tepat, karena hadisnya tadi umum. Mau di sujud pertama, mau di rakaat kedua di sujudnya juga, mau di rakaat ketiga di sujudnya juga boleh. Tidak hanya dikhususkan pada sujud terakhir. Ya, begitu juga tadi beralasan ini jadikan tanda kalau ini mau rakaat terakhir dan setelah itu tahiyat akhir juga tidak berdalil. Penetapan kita buat sujud paling lama di sujud paling terakhir harus berdasarkan dalil. Kemudian masalah yang kedua, berdoa ketika ruku dan sujud dengan doa dari Al-Quran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku untuk membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan berdoa dengan doa dari Al-Quran saat sujud? Nah, kita lihat tadi Ali itu dia katakan Rasulullah SAW melarang saya baca ayat Al-Quran saat ruku dan sujud. Contoh, saat ruku kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, seterusnya. Gak boleh. Saat sujud juga demikian, tidak boleh. Itu namanya baca ayat Al-Quran. Namun sekarang gimana? Ada beberapa doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa dari Al-Quran. Gimana dengan doa-doa yang lainnya lagi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ketika seorang sudah berusia 40 tahun. Ini juga diambil dari Al-Quran. Nah, sekarang gimana kalau saya mau gunakan doa semacam ini? Saya ambil doanya itu dari Al-Quran, saya gunakan ketika sujud. Nah, sekarang kita lihat jawabannya di sini. Jawabnya, hal ini tidaklah mengapa. Kita boleh saja berdoa dengan doa yang bersumber dari Al-Quran. Alasannya karena niatan ketika itu adalah bukan untuk tilawah Al-Quran, namun untuk berdoa. Nabi SAW pun bersabda, setiap amalan tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat
Jadi niatan kita bukan tilawah. Saya lagi bukan tilawah Al-Quran. Saya bukan lagi baca beberapa surat ketika ruku atau sujud. Namun saya cuplik ada doa-doa di situ diambil. Dibaca ketika ruku dan sujud. Maka hadis katakan innamal amalu binniyat. Setiap amal tergantung pada niat. Niatannya ya saya ingin berdoa, bukan niatannya ingin tilawah. Kalau tanda-tanda itu mau tilawah, kita awali dulu dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nggak baca seperti itu. Beda kalau di luar sholat ya, kita bacanya pakai ta'awudz seperti tadi. Oh, kita mau mulai ayat Al-Quran ini. Nabi SAW perintahkan, Allah perintahkan untuk baca ta'awudz dulu. Nah, kita baca ta'awudz ketika itu kita cuma cuplik aja beberapa ayat. Mungkin ayat yang ada tidak utuh, ambil yang bagian doanya saja. Maka niat kita bukan lagi tilawah, namun lagi membaca doa. Terus salah seorang ulama Syafi'iyah, salah seorang ulama Syafi'iyah, Az-Zarkashi rahimahullah berkata, yang terlarang adalah jika dimaksudkan membaca Al-Quran ketika sujud. Namun jika yang dimaksudkan adalah doa dan sanjungan pada Allah, maka itu tidaklah mengapa. Sebagaimana pula seseorang boleh membaca kunut dengan beberapa ayat Al-Quran. Misalnya dia baca kunut, kalau dalam mazhab Syafi'i ada kunut subuh atau baca kunut witir. Ini masuk dalam kategori sunnah abad tadi yang saya sebut. Kalau dia baca kunut, dia baca doa juga. Ini dalam sholat dia angkat tangan. Dalam sholat dia angkat tangan. Lalu dia membaca doa ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh. Dan ini dalam sholat dia baca, tidak masalah untuk itu. Jadi alasannya sama. Kalau dalam kunut tadi itu dibolehkan ambil doa dari Al-Quran, ketika ruku, ketika sujud juga boleh, dikarenakan niatannya bukan tilawah, namun niatannya apa? Untuk berdoa. Terus yang berikutnya, telat dari imam ketika berdoa saat sujud. Nah, ada yang lama-lama sujudnya karena ingin berdoa. Gimana kalau dia telat dari imam? Nah, sekarang lihat penjelasannya. Ketika berdoa saat sujud, jangan sampai telat dari imam. Karena Nabi SAW bersabda, imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah diselisih. Hadis Bukhari dan Abu Hurairah. Ya, lihat dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liutamma bihi, fala takhtalifu alai. Imam itu diangkat untuk diikuti, jangan diselisihi. Jadi jangan alasannya karena memperlama doa ketika sujud. Wah, ini kesempatan saya doa ini karena ini paling dekat dengan Allah. Akhirnya dia perlama. Imam itu sudah bangkit ke rukun berikutnya, dia masih memperlama sujud ketika itu. Kadang kita lihat di sini biasanya itu sujud terakhir yang tadi kita sebut. Dia perlama doa saat itu di antara alasannya tadi karena itu adalah tempat seseorang dekat dengan Allah karena lagi sujud. Namun tidak tepat di sini. Tugas makmum punya imam, maka dia ikuti imam. Tidak boleh telat dari imam. Bentuk penyelisihan makmum dari imam itu ada 3. Bentuk penyelisihan makmum dari imam ada 3. Yang pertama, terlalu cepat dari imam, artinya mendahului imam. Imamnya belum turun sujud, dia sudah dibawa duluan. Ini menyelisih imam namanya. Yang kedua, telat dari imam. Ya, telat dari imam. Kalau sampai 2 rukun dia itu telat dan dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Namun kalau tidak, karena ada sebab, misalnya listrik di Masjid Pegundalangan ini mati. Ketika mau bangkit, wah imamnya kok gak bangkit-bangkit, wah listrik mati. Gak ada juga yang sampaikan suara ke belakang. Ternyata ketika lampu nyala, imam sudah berada di rakaat berikutnya. Berarti dia tertinggal dari imam. Karena apa? Ada uzur. Maka saat itu, kalau kondisinya tadi dia sujud di rakaat pertama, dapati imam disujud di rakaat kedua, oh berarti rakaatnya 1 tertinggal. Nanti ketika imam salam, dia tinggal tambah 1 rakaat lagi. Dia telat di sini, namun karena ada uzur. Ya. Ada lagi ketiga bentuk penyelisihan imam dengan imam yang ketiga, yaitu berbarengan dengan imam. Persis gerakannya sama. Imam rukuk dia juga persis sama, 1 detik nggak ketinggalan.
Imam turun sujud persis gerakannya sama. Ya. Plek kopiannya imam dia. Ya. Dia sujud gitu juga sama, enggak ketinggalan 1 detik pun. Nah, ini juga menyelisih. Yang dimaksudkan dengan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi untuk diikuti. Oh, berarti ketika imam itu kita dapati ruku, langsung kita nyusul ruku, nyusul. Namun tidak telat. Dapati imam bangkit dari ruku, ya, maka kita bangkit dari ruku juga. Karena kalimat dalam hadis sebutkan fa iza kabbara fakabbiru fa iza raka'a farka'u. Jika imam itu takbir, kita ikut takbir, nyusul takbir. Jika imam itu ruku, kita ikut nyusul ruku. Jadi 3 hal ini tidak boleh dilakukan. Yang pertama apa tadi? Lebih cepat daripada imam atau mendahului imam. Yang kedua, telat dari imam. Yang ketiga, berbarengan dengan imam, ya. Dan kesimpulannya dari berdoa ketika sujud ini, ya, nanti akan saya buktikan lagi satu pembahasan lagi di pembahasan berikutnya insyaallah tentang doa tadi dengan bahasa selain bahasa Arab. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Intinya doa ketika sujud dilakukan dengan 2 syarat. Berdoa ketika sujud dilakukan dengan 2 syarat. Yang pertama, yang kita bahas ini tidak boleh telat dari imam. Yang kedua, tidak dengan bahasa Indonesia atau selain bahasa Arab. Hanya boleh dengan bahasa Arab, yaitu dengan doa yang ma'tsur. Kalau istilah Imam Nawawi itu doa yang ma'tsur dari Al-Quran, dari hadis, atau dari bahasa Arab yang benar maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kita bahas dari Riyadhus Shalihin tadi. Demikian kami sampaikan dan kita tutup majelis kali ini, mudah-mudahan bawa berkah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.